pikiran masalah ini. Banyak yang sudah coba. Satu contoh, Heru Lewono membawa seorang pakar namanya Joko Supriyanto untuk membuat bahan bakar air, ternyata gagal. Memang gagal itu soalnya pengirit bahan bakar, bukan pengganti bahan bakar. Karena itu cuma lilitan-lilitan dari elektrolisa, ya pasti tekor lah. Kalau yang kita buat itu namanya hidrin tanah, itu teknologi Lemuria. Itu teknologi leluhur kita. Tapi ada grand design untuk menutup itu semua. Plak agar Indonesia itu dan dunia bisa dikuasai oleh satu, Freemason, Illuminati, yang bosnya itu namanya Balamir. Ini yang harus kita lawan. Dan mulailah dari kita. Jangan sampai hanya sekedar selesai hanya di wacana seperti ini. Action dong. Jangan sampai Indonesia ternyata hebat. Habis itu apa? So what? Saya ketika ketemu dengan staf-staf ahli presiden ini, saya bilang ke mereka, kita tahu itu Gunung Padang, itu peninggalan luar biasa. So what? Setelah itu apa? Apa gunanya bagi masyarakat? Tetap masyarakat lapar, nggak akan membahas itu. Bagaimana caranya gunung piramid itu yang di dalamnya ada teknologi dipergunakan untuk masyarakat? Baru mereka nggak haruan, iya juga ya. Kalau hanya sekedar jadi monumen, itu nggak ada gunanya. Itu mah jadi mercusuar saja seperti Monas tuh. Mercusuar kan Monas itu. Hanya sekedar tubuh, pajangan, dan indah, sudah. Bikin petani jadi kenyang? Enggak. Bikin lahan tanah jadi subur? Enggak. Bikin sesuatu yang berguna bagi masyarakat? Enggak. Paling cuma buat hiburan, naik ke ketinggian, lihat ke bawah, hai. Nanti pikir mereka, terus pakai telek dengan bobogohan dulu. Raya. Bukan itu. Jadi tujuannya kita menemukan artefak-artefak itu, kita pelajari teknologinya. Di Sada Hurik di sana itu Morta Frabena, bagaimana proses kelahiran. Makanya kenapa Sada Hurik? Sada itu bunyi, Hurik itu kehidupan. Jadi bunyi kehidupan, isinya Morta Frabena. Ketika digoyang listrik, itu kelihatan cawannya. Cawan Morta Frabena. Itu yang meneliti doktor. Setelah Akang ini, saya akan ceritakan, mereka teliti dan ternyata benar. Jadi kadang-kadang begini anggota HI itu, karena gampang mendapatkan informasi, yang mereka itu sangat susah mendapat informasi seperti itu. Satu contoh, kita meneliti dengan menggunakan energi. Di Selat Sunda itu ada piramid. Ada piramid dengan koordinat jelas itu di Google. Nah, kemudian akan ngobrol. Pertama kali akan ketemu dengan Andi Arief itu akan ngobrol itu dan staf ahli presiden. Akan ngobrol soal ini piramid yang di Selat Sunda. Mereka kaget dari mana Kang Diki tahu. Karena mereka meneliti itu menggunakan kapal selam. Baru tertangkap di sana itu ada piramid. Di koordinat yang akan tunjukkan itu. Mereka sewa kapal selam itu 8 miliar 1 jam ke Jepang. 8 miliar 1 jam. Hari murah. Dengan menggunakan energi bisa ketahuan. Karena manusia itu selalu membutuhkan alat bantu, tidak pernah mengembangkan yang Allah berikan pada dirinya. Mereka tidak pernah mau belajar yang namanya ini, pineal, pituitari. Di otak itu ada kelenjar pineal dan kelenjar pituitari. Tidak pernah dikembangkan secara maksimal. Coba kalau misalnya kita latihan terus kembangkan, terus sering-sering salur energi ke otak. Ini akan aktif. Dan kita bisa kemana saja dengan menggunakan ionosfer sebagai pantulan.
Mereka kaget, dari mana kami tahu di situ ada piramid, kita aja susah mendapat pencitraan piramid itu, dan itu masih dirahasiakan. Kita menemukan piramid dan ada semacam kota di situ. Di Selat Sunda itu, di bagian yang akan tunjuk itu, yang koordinatnya tepat di situ. Dari mana kami diketahui? Ya sudah, jangan dulu dibahas. Anggap saja saya orang gila. Anggap saja saya orang gila. Kalau misalnya disebut kearifan lokal, itu nggak apa-apa. Mereka tuh 8 miliar, belum data yang harus dibeli dari si para ahli-ahli dari Jepang itu. Kerjasama mereka dengan Jepang. 8 miliar 1 jam. Apa selam? Kita pakai sonar. Baru ketahuan, wah ada pencitraan piramid nih. Ada semacam kota di situ. Apakah itu? Selesai sampai di sana, tidak ada kelanjutan. Mereka tidak tahu ada arti Tirema. Mereka tidak tahu. Pak Andi Arief itu, dia pembaca novel Arti Tirema. Makanya pengen ketemu Akang itu karena dia baca novel dulu. Setelah ketemu Akang, Akang cerita banyak. Terkagum-kagum lalu beriman. Kayak jiwa. Dibacakan ayat Al-Quran, mereka terkagum-kagum lalu mereka beriman. Nah, makanya Akang sering kesana, sering diskusi. Kalau ada sesuatu yang mereka itu nggak bisa menjawab, mereka tanya Akang. Nah, terakhir Gunung Padang yang ditanyakan, apakah yang ada di Gunung Padang? Kata Akang, itu adalah perhitungan untuk kalender galaksi, perhitungan origami. Satu origami itu, satu putaran origami itu 5.125 tahun, 236 hari. Nah, suku Maya dulu menggunakan perhitungan origami ini. Suku Sunda menggunakan perhitungan origami. Makanya ditemukan ketika digali itu pasir origami namanya. Tambah dia percaya karena ketika digali memang keluar pasir origami. Fungsi pasir origami itu untuk menyerap air dari dalam tanah ke atas. Nah, untuk mendeteksi secara dini apa yang terjadi di dalam tanah.